Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPT Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yesaya pasal 41 ayat 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, kita menjumpai nasihat firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa Dia akan meneguhkan kita, menolong kita, memegang kita, dan memberikan kemenangan bagi kita. Hal ini penting untuk selalu kita ingat dalam kehidupan ini. Dalam perjalanan kehidupan ini, sadarilah bahwa kunci untuk mengatasi rasa takut itu adalah bersungguh-sungguh percaya kepada Allah. Kuncinya tidak ada lain. Bersungguh-sungguh percaya kepada Allah. Segala macam rintangan, segala macam masalah itu menghadirkan rasa takut, menghadirkan keraguan-raguan, menghadirkan kebimbangan, menghadirkan banyak hal yang membuat kita kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu, Alkitab katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Hal ini mengingatkan kepada saya dan saudara supaya di dalam keadaan takut, kuncinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada firman Allah. Sebab itu jangan pernah menyerah dengan rasa takut. Rasa takut jangan menguasai seluruh kehidupan kita. Walaupun rasa takut itu ada, tapi jangan luaskan dia menguasai seluruh kehidupan ini. Karena di saat kita luaskan rasa takut menguasai kita, maka yang akan terjadi pertama kali, kita menjadi orang yang tawar hati. Kita kehilangan semangat. Kita kehilangan gairah. Kita kehilangan pegangan kepastian. Dan pada posisi itulah, Salomo pernah katakan, pada waktu engkau tawar hati, maka kecillah kekuatan. Kita boleh kelihatan besar, tapi kekuatan kita ciut, habis, hilang, lenyap. Walaupun kelihatan badannya berotot. Tetapi ketika rasa takut itu menghinggapi kita dan membuat kita tawar hati, otot kita nggak berguna. Badan kita yang kekar tidak ada gunanya. Karena kekuatan kita menjadi kecil. Dan inilah yang harus kita sadari. Kebahagiaan adalah milik mereka dari yang punya mimpi karena dia berani. Kita harus punya keberanian untuk berusaha mewujudkan segala keberhasilan menjadi kenyataan. Keberhasilan itu pasti nyata jika kita berani bertindak melawan rasa takut dengan percaya kepada janji Tuhan. Banyak orang berkata, saya punya dasar percaya apa? Saya punya percaya bagaimana? Masalahnya begini besar persoalan, begini sulit, akal saya tidak bisa berpikir lagi dengan baik. Kemampuan saya sangat terbatas. Alkitab hanya katakan,
percayalah kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Sebab itu di dalam segala keberadaan kita, Alkitab katakan, aku menyertai engkau, jangan bimbang. Dalam hidup ini karena kita bimbang, maka iman percaya kita itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena segala sesuatu itu tidak bisa kita hadapi tanpa iman. Karena kalau kita tidak punya iman karena ketakutan, maka kita akan lemah. Kita tidak berdaya. Kita tidak akan bisa meraih kesuksesan. Sebab itu, seorang yang sukses adalah mereka yang tetap bangkit, meski telah jatuh berkali-kali, dan selalu optimis dalam menghadapi setiap permasalahan. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Karena Tuhan beserta kita. Boleh kita jatuh, tapi kita harus bangkit lagi karena Tuhan tetap ada bersama kita. Di saat kita jatuh dan kita tidak punya orang yang bisa mengangkat kita, atau Tuhan tidak beserta kita, memang kita hilang semangat. Kita kehilangan motivasi untuk maju terus. Tetapi dengan menyadari bahwa Tuhan beserta kita, kita boleh jatuh, tapi kita harus bangkit lagi. Karena Tuhan tidak tinggalkan kita di saat kita jatuh. Di saat kita kurang percaya, Tuhan tidak jauh dari kita. Sebab itu Daud pernah berkata, aku boleh jatuh beberapa kali, tapi aku tetap akan bangkit lagi. Karena dia percaya Tuhan beserta dia. Inilah yang harus menjadi pemikiran kita, menjadi motivasi kita di dalam mengiring Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan membimbing kita. Tuhan adalah Allah kita yang tahu siapa kita. Dia yang ciptakan kita, Dia tahu kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Sebab itu, ketika Dia beserta kita, Dia tidak akan biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Sebab itu, milikilah keyakinan akan janji Tuhan. Di tengah ketakutan, di tengah ancaman, mungkin tahun depan akan ada kesulitan. Memang kita tidak bisa hindarkan kesulitan. Tapi kita harus hadapi kesulitan itu dengan suatu keyakinan. Tuhan beserta kita. Boleh berat keadaan di depan kita, tapi ketika Tuhan beserta kita, kita tidak akan pernah dibiarkan, ditinggalkan, dan kita kekurangan di dalam keadaan seperti itu. Sebab Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita dan yang memelihara kita. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita semua di dalam menjalani kegiatan kita setiap hari, sehingga kita selalu percaya Tuhan ada dan Tuhan beserta kita senantiasa. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami tidak takut, karena Engkau selalu beserta kami, dan Engkau adalah Allah kami yang tahu kami lebih dari kami mengenal diri kami. Karena Engkau yang menciptakan kami, Engkau tahu di mana kekurangan, di mana kelebihan, dan di mana keterbatasan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah-langkah kaki kami. Baik yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak takut dalam menjalani hidup ini, tapi kami selalu berjalan dengan suatu keyakinan Tuhan beserta kami, dan Tuhan akan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.